bihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesempatan pada kita bisa hadir dalam majlis ilmu, bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Mari kita mulai kajian kita bersama membaca Ummul Kitab, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 49 sampai 50 insyaallah. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz najjaynakum, wa idz, dan ingatlah. Yang biasa diartikan wa idz najjaynakum, dan ingatlah ketika kami najjayna, kami telah menyelamatkan kalian, min ali fir'aun, dari keluarga, dari tentara atau dari para pengikut Fir'aun. Al itu adalah ya keluarga atau ya para pengikutnya dari Fir'aun. Yasumunakum, mereka memberikan siksa atau menimpakan siksa kepada kalian, su'al azab, dengan siksa yang sangat pedih. Yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan anak perempuan dari kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan demikian itu adalah bagian dari cobaan-cobaan, bala, ya, yang datang dari ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan kalian, azim. Ya. Ya, cobaan itu berupa cobaan yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba mendalami ya, ayat-ayat ini. Wa idz najjaynakum, ini adalah bagian dari kisah ya, tidak terlepas dari kisah Bani Israel yang sebelumnya diingatkan oleh Allah, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat 47 itu Allah mengingatkan kepada Bani Israel agar beriman kepada Allah. Anak keturunannya juga agar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat wa idz najjaynakum ini, ayat ke-49 ini, para ulama mengatakan diturunkan ini untuk orang-orang ya Yahudi. Ya, ketika mereka ya, berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, dipertemukan dengan Nabi tapi mereka tidak mau beriman. Lalu kemudian diturunkan ayat ini untuk mengingat kembali tentang ya
garis keturunannya yang mereka itu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel terdahulu itu adalah mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, ingat ketika kami najjainakum. Ya. Kami berikan keselamatan kalian Bani Israel dari Fir'aun. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata kita lihat bahwa ada di sini ayat ini juga merupakan ayat pertama yang bercerita tentang Fir'aun. Ya, dengan kisahnya dengan Bani Israel. Fir'aun ini ulama tafsir mengatakan adalah Maliku Misr. Ya, dia sebutan raja Mesir pada saat itu namanya Fir'aun. Dan nanti Fir'aun ini ya bermacam-macam. Ya. Dia bukan nama satu orang. Ya. Tapi nanti ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 gitu ya. Nah, itu nama. Nah, ada yang menamakan apa? Ramses gitu ya. Ya, Fir'aun itu. Kalau Romawi namanya Kisra, ya kan? Kemudian pada saat itu di Mesir ya, hiduplah Fir'aun, ya seorang raja ini dengan bala ya tentaranya, ya orang-orang ya, yang hidup di sana dengan masyarakatnya. Lalu kemudian yang pertama kali masuk ke sana itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu. Jadi dari kalangan Bani Israel yang masuk ke Mesir itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian beranak pinaklah berkembang garis keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam ini. Nah, walaupun nanti ada ceritanya tersendiri tuh Nabi Yusuf. Nah, lalu kemudian Bani Israel berkembang, ya anak keturunannya, lalu kemudian semakin banyak, gitu. Nah, pada saat itu Fir'aun yang dia sebagai raja, yang dia tidak mau digeser kekuasaannya, maka dia merasa risih dengan berkembangnya Bani Israel itu. Nah, ditambah lagi pada saat itu dia bermimpi. Suatu ketika dia bermimpi bahwa kekuasaannya akan runtuh. Ya, dia ya akan berada dalam ya akan dikucilkan. Ya, dan dia akan mati. Kekuasaannya hilang oleh seorang anak yang lahir di Mesir. Maka kemudian dia setelah itu bermimpi berkali-kali. Pada saat itu kemudian Fir'aun ini ya, membuat sebuah kebijakan. Apa kebijakannya? Per selang-seling 1 tahun. 1 tahun dia memperkerjakan Bani Israel kerja paksa. 1 tahun pembantaian. Jadi 1 tahun tidak pembantaian tapi kerja paksa, 1 tahun pembantaian. Apa yang pembantaiannya? Ini tadi yuzabbihuna abna'akum. Siapa saja bayi yang lahir ya di Mesir itu yang laki-laki maka harus dibunuh. Itu kebijakannya. Nah, kalau sekarang apa kepresnya mungkin ini.
Kalau presiden itu kepres, kebijakan Firaun. Siapa saja bayi yang lahir laki-laki maka ya wajib dibunuh. 1 tahun tidak ada pembunuhan, tapi ada kerja paksa. Gitu. Kalau dulu di kita namanya kerja rodi ya. Nah, ternyata dalam perjalanan kebijakan itu ketika di tahun tidak ada pembantaian, lahirlah Nabi Harun alaihissalam. Tidak diapa-apain karena lahirnya pada. Nah, ketika ya beberapa tahun berikutnya pas kenanya pada tahun pembantaian, lahirlah Nabi Musa ini, Musa kecil ini. Lahir. Nah, pada saat itu ibunya sebelum melahirkan ibunya ini hamil. Dan dia berusaha untuk menutupi kehamilannya supaya tidak terpantau dengan ya prajurit ya tidak terpantau oleh prajurit dari ya Firaun. Menyembunyikan. Nah, ketika lahir dia berusaha ingin menyelamatkan anaknya. Fa'auha ila ummi Musa an alqi. Lalu kemudian Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa kecil ini. Mengilhamkan beliau agar dia dimasukkan ke dalam peti. Ke dalam peti. Nah, peti ini namanya nanti tabut. Dan nanti ada keistimewaan dari peti itu, setiap orang yang nantinya ada kisah nanti Tolut dan Jalut, setiap orang yang membawa peti ini dalam peperangan pasti menang. Gitu. Nah, nanti ada ceritanya khusus. Nah, ketika tabut ini, nah bagaimana caranya menyusui? Nah, beliau mengikatkan kayak sampan gitu ya. Tapi bukan sampan, tapi dia peti. Nah, dia diikat dengan tali di pinggir sungai Nil. Nah, ketika dia mau menyusui, maka ditariknya. Lalu disusui oleh ibu Nabi Musa. Kemudian setelah itu apa? Dimasukkan lagi ke dalam kotak itu. Ya, berada di situ. Karena kalau berada di rumahnya, pasti akan terbunuh. Terus begitu, sampai kemudian lepaslah tali itu. Nah, pada saat itu, ya, dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana kondisi di istana Firaun? Ternyata Firaun ini memiliki seorang istri yang dicintainya, yang kemudian dia tidak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan. Beberapa anaknya perempuan. Dan ada satu anak perempuannya punya penyakit. Yang sudah berobat kemana-mana, tak ada yang bisa menyembuhkan. Tak sembuh. Tak kunjung sembuh penyakitnya. Lalu kemudian ada seorang peramal dari ya yang ada di sekitar Firaun ini yang menyampaikan dia ini bisa sembuh, diusapkan dia mengambil, kalau dulu mungkin ya mereka dari sisi sugesti dan kliniknya itu kuat gitu kan, peramal. Dia setiap ada peti, pertama kali yang dimasukkan atau yang dilempar ke sungai Nil, nah maka ambil, diusap, kemudian usapkan kepada badan dari anaknya ini. Maka dicarilah. Dicari, disebar. Ya. Nah,
istri Fir'aun ini, Asia, ini kemudian mencari, memberikan informasi, ya kan, pengumuman siapa yang melihat ada ya kotak putih, ya kan gitu ya, yang dilempar pertama kali ke Sungai Nil. Dicari. Tidak berapa lama akhirnya mengapunglah kotak itu. Nah, kotaknya Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu kemudian diambil, dibawa ya ke istana. Nah, ketika dibawa ke istana, apa yang terjadi? Fir'aun ya kaget. Wah, ini bayi laki-laki. Karena kata peramal ini bisa menyembuhkan. Akhirnya apa? Diusap-usap petinya itu, lalu kemudian diusapkan ke badan anaknya yang sakit tadi. Tidak berapa lama kemudian anaknya sembuh. Lalu kemudian bayi laki-lakinya bagaimana? Karena pada tahun itu adalah tahun pembantaian, pembunuhan, maka kemudian dia Fir'aun berusaha untuk membunuhnya, tapi kemudian dihalangi oleh Asia, istri beliau ini. Nah, ini bisa jadi apa? Qurratu ainin li walak. Anak laki-laki ini bisa jadi ke depannya akan menjadi penyejuk mata kita. Penyejuk mata saya dan matamu. Kata istrinya ini. Kata Fir'aun, enggak, ini hanya penyejuk matamu, bukan untukku. Nah, ini juga menunjukkan kalau seandainya Fir'aun mengatakan, ya, ini bisa jadi ke depan menjadi penyejuk mataku dan matamu, maka bisa jadi dia dapat hidayah. Ternyata dia enggak. Yang dikatakan penyejuk matamu. Ya, syukur. Maka nanti yang mendapatkan hidayah istri Fir'aun ini. Sejak kecil dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang. Akhirnya dirawatlah. Nah, ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil juga, bahwa peradaban umat ini bisa tegak dari seorang ibu. Maka sangat penting nih peran seorang ibu ini. Nabi Musa alaihissalam bisa selamat karena pertolongan, bantuan, dedikasi dari seorang perempuan, seorang ibu. Selamat beliau. Kata Fir'aun, ya tidak apa-apalah karena sudah ada di dalam kekuasaan kita. Tak mungkinlah dia mau macam-macam. Nah, ternyata ada masalah yang dihadapi lagi. Masalah yang kedua adalah Musa kecil ini tidak mau menyusu. Kecuali sampai saat itu dia tidak mau menyusu kecuali pada ibunya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika dia Siti Asia ini ingin menyusui, tidak mau. Dicari para wanita yang sedang menyusui untuk disusukan Nabi Musa, dia tidak mau. Tidak mau makan, tidak mau. Akhirnya diumumkan siapa saja yang bisa menyusui Nabi Musa, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Akhirnya ibu Nabi Musa alaihissalam ini mendengar, mengutus saudaranya, mengutus anaknya. Coba benar enggak? Benar. Nah, pada saat itu maka beliau datang untuk berusaha menyusui. Hampir-hampir saja ibunya ini mengaku bahwa dia adalah ibunya. Tapi kemudian apa? Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam kecil disusui dan diperbolehkan balik ke rumahnya selama 2 tahun. Disusui oleh ibunya.
Nah, ini luar biasa nih. Ini rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibawa pulang, nanti setelah 2 tahun balikkan lagi. Nah, berjalan 2 tahun dia sudah mulai merangkak. Nabi Musa kecil ini, maka apa yang terjadi? Digendonglah oleh Fir'aun. Digendong sama Fir'aun nih. Nah, pada saat itu ternyata Musa kecil ini menarik jenggot Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun jatuh. Hebat tuh, anak kecil tuh kekuatan besar. Tariknya. Akhirnya Fir'aun marah. Ini kayaknya ini berakal anak ini. Padahal umurnya 2-3 tahunan kan gitu ya. Ini berakal nih anak ini. Akhirnya terjadilah proses ya. Nabi Musa ingin dibunuh kedua kalinya oleh Fir'aun. Ini tidak bisa ini. Jangan-jangan inilah mimpi saya itu, kata Fir'aun. Sesuai dengan mimpi saya. Nah, ternyata setelah itu Fir'aun ingin membunuhnya, dihalangi lagi oleh istrinya Asia. Nah, ini sangat luar biasa nih. Ya bahasa kita jangan bang, kan gitu ya. Kenapa? Ini kan anak kecil, dia tak berakal. Masa kamu mau bunuh anak kecil yang tak berakal? Dia narik jenggot itu karena tidak tahu, tidak berakal. Kalau begitu tes saja, kata Asia. Akhirnya apa? Diteslah. Bagaimana cara ngetesnya dia berakal atau enggak? Anak bayi ini diberilah 1 piring kurma, kemudian 1 piring bara api. Arang yang punya bara api. Nah, akhirnya dia merangkak tuh. Hampir-hampir apa? Nabi Musa kecil itu ngambil kurma, menuju ke kurma. Tapi kemudian malaikat Jibril turun, dibelokkannya ke bara api. Akhirnya dia ambilnya bara api itu, lalu dimakannya oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu dikeluarkan kembali oleh Asia. Apa? Saya bilang, ini tidak berakal kan, bara api diambilnya. Maka kejadian itulah ketika Nabi Musa alaihissalam ini memakan bara itu, akhirnya lidahnya ya rusak, maka ngomongnya pelet, cadel. Nah, Nabi Musa cadel. Maka kemudian ketika dia tumbuh dewasa nanti diajarkan doa oleh Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kemudian beliau minta teman. Maka Harun itu dijadikan ya sebagai pendamping ya dari Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Harun itu orator. Nah, pelatnya beliau ini gara-gara makan bara api itu tadi. Nah, singkat ceritanya, maka nanti dia kemudian ya tumbuh dewasa. Dia tumbuh dewasa. Nah, ketika itu Nabi Musa di antara kelebihannya adalah memiliki kekuatan tangannya. Ketika dia berjalan, dia melihat ada ya 2 orang yang bertengkar. Satu dari ya kabilahnya Fir'aun ini, kemudian yang keduanya dari Bani Israel. Dilerainya sama dia, kemudian dia bertanya, lalu dia memastikan yang salah itu adalah kabilahnya Fir'aun ini. Yang benar itu adalah Bani Israel. Dilerainya, tidak sengaja ya dipukulnya sedikit saja. Orang itu akhirnya terkapar mati. Mantap itu. Ya, dipukul sedikit saja langsung terkapar mati. Akhirnya tidak terima, Fir'aun dan bala tentaranya ini kemudian dikejar. Nah, ketika dikejarnya, akhirnya dia ya menuju suatu tempat yang kemudian di situ di padang pasir orang lagi ngantri
bertemu dengan rombongan orang yang sedang ngantri. Ada yang mendapati 2 orang perempuan yang ingin ngantri, ya, menimba air. Nah, ini yang kemudian nanti kisahnya beliau Nabi Musa dengan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Ya, yang kemudian menikah dengan salah satu dari anak perempuannya ini. Nah ini, kemudian setelah itu nanti maka beliau kembali lagi. Tidak berapa lama nanti kembali lagi ke istana Fir'aun. Nah setelah itu masih diterima. Nah maka kemudian beliau ya berdakwah, mendakwahi Fir'aun. Karena hubungan dekat sekali dengan Asia, ibunya ini. Nah lalu kemudian ya didakwahi sampai kemudian ini nanti dalam beberapa ayat secara rinci di ayat-ayat berikutnya dijelaskan tentang bagaimana ya dakwahnya dakwahnya Nabi Musa kepada Firaun ini. Nah, sampai kemudian Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu. Ya kan? Ini saya ini adalah Tuhan kalian. Tak usah kalian nyembah Tuhannya Musa. Nah, gitu. Nah, singkat ceritanya, kemudian Nabi Musa alaihissalam ya dites juga. Ada tes waktu kecil nih, tes juga di istananya. Di istananya Firaun. Dites apa? Dikumpulkannya para penyihir-penyihir, para peramal, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Oh, dibuatnya tali, dilemparnya jadi ular, terus jadi ular. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Nabi Musa alaihissalam untuk melempar tongkatnya. Kemudian tongkat itu berubah menjadi ular besar, lalu kemudian memakan ular-ular yang kecil dari para penyihir itu. Pada saat itu para penyihir masuk Islam. Banyak di antara mereka masuk Islam. Para penyihir itu. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu ini bukan sihir. Beneran itu. Begitu juga kita tahu bersama bahwa istrinya Fir'aun pun masuk Islam dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah setelah itu maka kemudian dia dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ini ayat yang ke-50-nya ini. Ya. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nah, bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun. Ya, dia di hadapan dia ada sungai. Ya. Kemudian ada laut, ya. Kalau sungainya ini dikatakan sungai di sini laut. Bagi kita laut. Lalu kemudian di belakang itu Fir'aun. Maka kemudian apa? Yang dilakukan Bani Israel semuanya ketakutan, kita pasti akan mati. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya. Seketika air di sungai tersebut kemudian terbelah, lalu kemudian membentuk dinding. Nabi Musa dan Bani Israel pengikutnya ini kemudian bisa berjalan. Nah, ketika dia sampai di ujung, sudah naik ke daratan, Fir'aun dan bala tentaranya menyusuri melalui tempat tadi bekas dari Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, ketika sampai di sana maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan fungsi air itu. Ini menunjukkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena langit
udara, bumi, tanah, air, ini ciptaan Allah dan diberikan fungsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum alamnya air itu tak bisa terpisah kecuali ada benda yang memisahkannya. Nah, tetapi hukum itu kemudian ya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang sebelumnya ya bersifat panas membakar, nah, kemudian berubah menjadi dingin untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Air yang seharusnya ini ya tidak terpisah ya atas izin Allah, kuasa Allah, maka kemudian ini bisa ya terpisah. Maka ya tenggelamlah Firaun dan bala tentaranya. Pada saat itulah dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya Firaun ini. Kenapa? Karena sudah nyawanya ada di kerongkongannya. Setelah itu dia ya bertaubat. Maka ini juga pelajaran, kalau sudah nyawa di kerongkongan ya, maka berat ketika mau bertaubat. Berat juga diterima atau tidaknya. Kenapa? Karena terpaksa pada saat itu. Maka pelajarannya juga bagi kita, sebelum nyawa berada di kerongkongan, sebelum sakaratul maut, maka hendaknya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama masih sehat, masih ini, tidak ada apa-apa. Ya, tak ada kekurangan sedikit pun. Ya, taubat kepada Allah, dekat kepada Allah. Tapi kalau sudah di sini barulah beriman. Firaun itu udah kelelep, mau mati dia, baru dia amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman, sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan ini Allah ingin menunjukkan juga bahwa sesungguhnya dia adalah manusia biasa, tak punya daya dan upaya. Dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ini bahaya. Ngaku dirinya sebagai Tuhan ditenggelamkan. Masa Tuhan mati tenggelam? Nah, lalu kemudian apa? Diabadikanlah jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ada di Mesir. Firaun ini jasadnya. Memang Allah telah janjikan ini tetap tulangnya tidak rapuh, ya kulitnya pun tidak rapuh, hanya dagingnya saja tak ada. Dagingnya sudah tak ada. Dia masih ada tulangnya, kemudian apa? Kulitnya. Nah, supaya apa? Menjadi pelajaran. Jangan sampai manusia itu seperti Firaun. Ya, sudah berada dalam puncak ya kehidupannya, lalu kemudian dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mudah bagi dia. Ya, dia sebagai pimpinan lalu kemudian dia beriman kepada Allah. Kan tak ada masalah. Tetapi karena ya hatinya kotor dan hatinya banyak diliputi oleh kekufuran, tidak mau membuka dirinya, ya membuka akal sehatnya, ya maka kemudian dia ya tidak menerima dakwah dari para nabi dan rasul. Nah, cerita ini kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi di Madinah agar mereka beriman, jangan sampai ngulangi lagi. Maka wa id najjainakum min ali fir'aun wa id faraqna bikumul bahra. Kalian sudah selamatkan semuanya. Jangan sampai seperti itu. Nah, gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini masih kisah tentang Bani Israel. Nah, Bani Israel kepada orang-orang Yahudi yang mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Diingatkan kembali. Nah, pelajaran juga bagi kita semuanya bahwa nenek moyang kita beriman belum tentu juga ya keturunannya kita ini berada dalam iman. Ya, jangan merasa aman dari ya tipu daya setan. Maka hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal harganya. Ya, bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala
ya tidak memberikan hidayah kepada kita. Tapi bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan Allah akan memberikan hidayah itu kepada siapa yang menginginkan hidayah itu. Jadi kalau orang tak mau hidayah, ya tidak akan diberikan hidayah. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang, bisa diartikan dua nih, kepada orang yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, atau kepada orang yang menghendaki hidayah itu. Dia berusaha mencari hidayah, petunjuk dari Allah, maka Allah akan tunjukkan hidayah. Nah, bagi orang yang sudah punya hidayah, ya, Pak Dayat berarti ya, hidayah. Nah, ini kita bagaimana senantiasa menjaga hidayah kita. Makanya kita minta apa? Doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Ihdini, berikan kami hidayah. Karena nanti di dalam mengamalkan Islam perlu hidayah. Ada orang dekat dengan masjid misalnya, ada yang tak dapat hidayah juga. Susah ke masjidnya. Itu. Ya. Ada orang yang dekat dengan sumber kebaikan, masjid, tapi ya bahkan bisa jadi mendengarkan nasihat-nasihat terus. Tetapi tak kunjung melakukan kebaikan. Ini juga sama. Ini terkait dengan hidayah. Maka kita senantiasa minta kepada Allah hidayah ini. Berat sekali. Nah, kalau sudah dapat, kita pegang ya secara kokoh. Pegang secara kuat sehingga hidayah itu ya selalu ya menemani kita sampai akhir dari kehidupan kita. Maka kemudian khotib Jumat selalu mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sedikit cerita tentang Bani Israel dan Fir'aun. Nanti insya Allah di beberapa ayat-ayat berikutnya ini juga Allah jelaskan tentang ya bagaimana dakwahnya Nabi Musa dengan Bani Israel. Nah, gitu. Nanti insya Allah akan kita bahas. Dipersilahkan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raja Mesir yang pertama sebelum turunnya Ramses II dan Meneta. Jadi yang disebut Fir'aun itu adalah Ramses II dan Meneta. Jadi Exodusnya yang Musa membawa larinya kaum Bani Israel itu adalah dari zaman Fir'aunnya yang bernama Meneta. Sampai saat ini tidak diketahui siapa nama raja yang awal di atas Ramses II dan Meneta. Yang pertama, yang kedua adalah Israel. Israel ini kita sekarang selalu menyebut negara Israel. Padahal Israel itu adalah nama lain kepada Nabi Yakub. Yang disebut kita sekarang ini negara Israel itu kita mengikuti apa namanya kita atau perkataan dari orang-orang Barat. Padahal Israel itu adalah berdua dari Yakub dan punya arti. Israel dan punya arti nama Israel. Saya tidak ada hubungan itu. Yang kedua, yang ketiga, menarik bangsa. Nabi Musa dilahirkan pada saat
terjadi penyiksaan oleh Raja Mesir ini terhadap satu kaum. Satu kaum itu masih belum jelas kaum apa yang sebenarnya disiksa ini. Maka pertanyaan saya yang ketiga adalah Nabi Musa ini, orang tua Nabi Musa itu siapa? Kalau ibunya kita tahu, tapi orang tua Nabi Musa itu punya berapa lagi tahun. Orang tua Nabi Musa dan Nabi Harun siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak pertanyaannya. Pertama terkait dengan Raja Mesir. Jadi memang untuk referensi, kalau kita ini kan mentahkik itu ya, mentahkik memvalidasi sebenarnya tentang Raja Mesir misalnya, siapa di antara raja-raja Mesir itu. Jadi dalam hal ini ya, tidak ada ya kevalidan yang pasti ya dari nama-nama itu. Karena tidak ada referensi yang bisa menguatkan. Termasuk Ramses dan seterusnya itu, Ramses II ini, dikatakan Ramses II ini atau nanti Ramses III-nya itu juga tidak ada keterangan yang pasti di situ. Tetapi sebagai referensi ya, sebagai ya, pengetahuan saja ini ya bisa di baca dalam beberapa kesempatan dalam beberapa buku. Nah, di antaranya kan dulu ketika Nabi Yusuf ini kan pertama kali yang berada di hijrah ke Mesir. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini kan pernah berinteraksi dengan siapa? Al-Aziz. Nah, maka kemudian beliau dulu Raja Al-Aziz, kemudian Nah, beliau kan menjadi bendaharanya. Ya, kemudian proses ini kan menjadi bendaharanya. Lalu kemudian beliau dipenjara ya, karena dituduh melakukan serong dengan istri raja itu. Nah, maka dalam Al-Quran itu disebut dengan Imro'atul Aziz. Nah, istri dari seorang raja yang bernama Al-Aziz. Nah, ada juga yang mengatakan itu nama rajanya Al-Aziz. Ada juga yang menyatakan itu bukan nama, tapi gelarnya Al-Aziz itu yang kuat gitu ya, Al-Aziz. Nah, itu juga ada yang mengatakan itu adalah raja Mesirnya yang pertama. Nah, tetapi ala kulli hal itu memang secara perlu divalidasi dengan ini, tapi memang tidak ada yang bisa mentahkik secara pasti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Ini kaum. Nah, kaum apa yang disiksa itu tadi? Nah, itu adalah Bani Israel. Jadi yang disiksa oleh Fir'aun ya, yang diperlakukan kasar dan dipaksa untuk bekerja, dan yang dibunuh itu adalah ya dari kalangan Bani Israel. Ya, maka dalam ayat itu tadi ya, yuzabbihuna abna'akum wa istahyuna nisa'akum, ya. Pakai kata kum itu tadi. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya itu menyembelih anak laki-laki kalian dan
membiarkan hidup ya anak-anak dari perempuan kalian. Nah, itu terkait dengan kaum yang disiksa dan yang dibunuh. Kemudian terkait dengan garis keturunan ya, bapak atau ayah dari Nabi ya, Musa alaihi salam. Nah, ini menarik karena memang di dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan ya, tidak disebutkan nama dari ya bapaknya dan nama dari ibunya juga tidak disebutkan. Yang ada disebutkan fa'auha ila ummi Musa, ibunya Musa. Ya. Iya. 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 Ya, kalau betul. Nah, makanya tadi penjelasan terkait dengan kalau bicara ya pembicaraan tafsir ya terhadap garis keturunan atau nama-nama dari ayah tadi itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, nanti ya memang penyebutannya ya dalam biasanya itu nanti ada kitabnya nama khusus Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah ini yang menjelaskan tentang ya kisah-kisah para nabi ya dan rasul. Itu bahkan walaupun nanti secara tahqiq juga riwayat itu perlu divalidasi. Seperti garis keturunan misalnya nabi-nabi ya, dari nabi khususnya misalnya yang sudah ada literaturnya itu Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, itu juga banyak versinya. Nah gitu. Kenapa? Karena memang secara ya silsilah dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara utuh. Nah, ada yang mengatakan disebutkan ini keturunannya ini, keturunan ini. Nah, termasuk yang Bapak baca itu adalah Siti Saroh ya. Nah, terkait dengan ibunda dari Nabi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan yang kalau saya ada beberapa matematiknya yang hidup poin-poin. Yang pertama yaitu apa makna akhirnya yang dapat diambil oleh surat Al-Baqarah ayat 49 di mana Allah mengingatkan musibah dan kebaikan serta kebenaran berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi manusia yang terbaik. Apa makna yang dapat diambil dari kisah ayat surat Al-Baqarah 49? Yang kedua, Ustaz, apa pentingnya hidayah? Yang ketiga, apa hidayah Allah itu yang paling tinggi? Mungkin saja ada 3 pertanyaan. Untuk menanggapi Bapak Anam, yaitu mengenai orang tua dari Nabi Musa, yaitu Ibrahim, yaitu dari bangsa Bani Israel, dan ibunya diangkat atau namanya salam. Itu juga lagi dan mungkin menjadikan itulah yang saya pelajari. Mungkin saya kalau terkait dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terkait dengan hikmah pelajaran yang diambil dari al-bala, ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah, para nabi dan rasul. Begitu juga dalam ayat ini Allah menguji Bani Israel, gitu ya. Bani Israel yang ya mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat hidayah, nikmat kemenangan, dan nikmat keselamatan. Nah, dan bagi orang-orang yang beriman ketika diuji lalu dia lulus dalam ujiannya,
maka dia akan mendapatkan ya kebahagiaan gitu. Karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ya ujian. Nah, setiap orang yang ingin naik tingkat dalam ilmu pengetahuannya, itu pasti akan ada ujian. Maka di sini kalau ada ya jenjang pendidikan, ada SD, ya supaya naik kelas, lulus naik tingkat mau masuk SMP ada ujiannya kan gitu ya. Terus begitu. Nah, orang yang sukses itu orang yang bisa melalui ujian dalam kehidupannya. Nah, rumah tangga yang sukses itu pasti ada ujiannya. Nah, kalau dia bisa melewati ujian keluarga, nah maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, Bani Israil ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berbagai macam kenikmatan, tetapi mereka tidak ya menjadikan itu sebagai pelajaran. Ya, mereka tetap dalam kekufuran. Ya. Maka kemudian selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah hidayah yang paling besar gitu ya? Apa pentingnya hidayah? Nah, itu kita tahu bersama bahwa hidayah itu sangat penting. Ya. Ya. Pentingnya hidayah. Tetapi yang jelas, ya, kenapa kita butuh hidayah? Karena kehidupan kita inilah yang akan ya menentukan kita baik nasib kita ini di akhirat kelak, itu adalah hidayah. Yang menentukan nasib dari kita nanti di akhirat itu adalah hidayah kita. Ya di dunia ini kalau tidak ada hidayah, ya kita hanya hidup seperti ya seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya. Ya. Di akhirat lebih parah lagi kan? Gitu. Itu kalau masalah hidayahnya. Hidayah ini adalah petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk mengarungi kehidupan ini dan untuk masa ya akhirat kita. Nah, ini terkait dengan pentingnya hidayah. Maka hidayah ini selalu kita jaga. Yang kita sudah mendapatkan hidayah itu. Apalagi sudah ada namanya hidayah ya. Hidayat. Insyaallah melekat terus itu hidayah. Kemudian yang ketiga, hidayah yang paling tinggi adalah al-Islam. Al-Islam. Hidayah yang paling tinggi itu adalah al-Islam. Ya. Ada hidayah itu yang bentuknya yang sudah masuk Islam, hidayah untuk mengamalkan Islam. Ya. Ada hidayah orang bersyahadat, nah itu hidayah yang sangat luar biasa. Nah ini yang tertinggi adalah itu tadi. Itu adalah ketika orang mendapatkan hidayah, lalu kemudian dia bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak.
Iya. Maka di dalam kaidah memahami Islam itu bahwa innar ru'a wal hilm, bahwa mimpi, ya, mimpi itu laisat adillatan syar'iyyah. Ya, mimpi itu bukan dalil syar'i. Dalil apa? Mimpi itu bukan dalil syar'i yang bisa dijadikan rujukan di dalam masalah akidah atau ibadah. Nah, tetapi mimpi itu bisa jadi di dalamnya ada ilham. Mimpi itu bisa jadi ilham, petunjuk, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka tidak ada masalah. Contoh, ada orang bermimpi setiap malam 3 malam misalnya, dia bermimpi terus sholat tahajud. Maka dia melaksanakan sholat tahajud, berusaha. Dan itu juga dalam apa namanya hadis Nabi, dalam Islam juga dianjurkan orang melaksanakan sholat tahajud. Nah, itu. Dia bermimpi apa namanya sedih, ketemu dengan orang tua misalnya. Ya, ketemu dengan orang tua terus ya, orang tua jauh misalnya. Nah, dia sedih nih, dan maka dia berbuat baik dengan orang tua. Nah, itu juga bagian dari ilham. Kenapa? Karena di dalam Islam dianjurkan orang untuk senantiasa berbuat baik. Tapi kalau misalnya dalam mimpi berkali-kali ketemu dengan keris, gitu, di belakang rumahnya, yang mimpi gali, ketemu keris, akhirnya besoknya gali, ketemu keris benaran. Nah, itu bisa jadi itu datang dari setan supaya dia menjadi dukun. Nah, kan gitu kan. Nah, itu jadi. Atau dia misalnya bermimpi, ketika dia bermimpi, kamu tak perlu sholat lagi, nah, karena kamu sudah mencapai derajat tertentu. Nah, itu iblis. Nah, mimpi itu maka tak bisa dijadikan dalil. Tapi kalau dijadikan apa? Tadi, mimpinya orang soleh, bisa jadi ilham. Nah, tetapi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka nanti ada ulama kita itu yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Namanya Ibnu Sirin. Itu ahli ya menakwilkan mimpi. Tetapi bagi orang yang tak biasa jangan menafsirkan mimpi. Maka kalau seseorang bermimpi buruk jangan kasih tahu orang lain. Karena nanti dia akan mentakwilkan, menafsirkan dan itu terjadi nantinya. Karena bisa jadi itu bagian dari doa. Saya mimpi ini misalnya. Kecuali mungkin yang mimpi nikah lagi kan mungkin lain lagi. Itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita akhiri ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.